Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Ngulik Pakidulan. Di video kali ini, tim Ngulik Pakidulan mau sharing tentang pengalaman jalan-jalan ke kota Bandung saat long weekend. Jadi, waktu itu tim Ngulik Pakidulan berangkat sekitar pukul 10 malam dan sampai di kota Bandung pada waktu subuh. Kebetulan lagi di Bandung, tim Ngulik Pakidulan mau coba untuk sholat subuh di masjid yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu Masjid Al-Jabar. Nah, ini kita udah deket ya ke masjidnya. Cahaya lampu Masjid Al-Jabar udah mulai kelihatan nih. Setelah beberapa menit, akhirnya tim Ngulik Pakidulan sampai di halaman parkir Masjid Al-Jabar. Dari halaman parkir, Masjid Al-Jabar terlihat semakin dekat dan tampak megah dengan cahaya lampu yang meneranginya. Masya Allah, indah sekali Masjid Al-Jabar ini. Kemudian tim Ngulik Pakidulan berjalan menuju ke arah pintu masuk masjid sambil sesekali bersuah foto untuk mengabadikan momen subuh di sekitar Masjid Al-Jabar. Setelah berjalan sekitar 300 meter, akhirnya tim Ngulik Pakidulan sampai di depan pintu masuk Masjid Al-Jabar. Di pintu masuk ini merupakan batas suci untuk masuk ke dalam masjid, sehingga setiap pengunjung diharuskan untuk melepas alas kaki. Lalu, tim Ngulik Pakidulan mulai memasuki masjid yang di kanan kirinya itu terdapat beberapa tempat untuk mengambil air wudhu, yang mana tempatnya tuh bentuknya tuh unik gitu. Setelah mengambil air wudhu, tim Ngulik Pakidulan bergegas ke lantai atas untuk menunaikan sholat subuh. Masya Allah, di dalam masjid di lantai 2 ini tampak luas dan megah sekali, serta suasananya tuh nyaman dan damai. Juga di sini tuh ada kuliah subuh dari ulama setempat. Kemudian setelah menunaikan sholat dan selesai kuliah subuh, para jamaah mulai berjalan keluar dari dalam masjid. Jika dilihat, para jamaah subuh ini sepertinya mereka adalah para pengunjung dari luar kota seperti tim Ngulik Pakidulan, karena banyak dari para pengunjung ini mengabadikan foto di sekitar Masjid Al-Jabar. Masya Allah, suasana menjelang matahari terbit di sekitar Masjid Al-Jabar ini sangat indah, syahdu dan juga menawan. Beberapa cahaya lampu masih menyala, sementara
matahari perlahan mulai terang. Setelah puas bersuah foto dan menikmati keindahan Masjid Al-Jabar, tim Ngulik Pakidulan mulai mencari sarapan di halaman depan Masjid Al-Jabar yang tempatnya tuh disekat oleh pagar. Kemudian setelah sarapan, tim Ngulik Pakidulan merasa penasaran dan mau tahu banget tentang Masjid Al-Jabar ini. Jadi kita coba cari tahu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa Masjid Al-Jabar ini dikenal dengan Masjid Terapung karena didirikan di tengah danau buatan yang merupakan salah satu masjid baru di Kota Bandung yang diresmikan pada bulan Desember tahun 2022. Masjid Al-Jabar terletak di Jalan Cimincrang nomor 14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Masjid Al-Jabar memiliki kapasitas sekitar 60.000 orang. Dan gaya arsitektur Masjid Al-Jabar ini mengusung konsep arsitektur Timur Tengah dan Utsmaniyah, yang mana pembangunannya ini dirancang oleh Pak Ridwan Kamil sebagai arsiteknya, dan sekaligus beliau adalah seorang gubernur di Provinsi Jawa Barat. Masjid Al-Jabar memiliki desain yang unik. Hal ini terlihat dari bentuk kubahnya yang menyerupai sisik ikan serta memiliki 4 menara yang menjulang. Kemudian di dalam Masjid Al-Jabar ini terdapat pilar-pilar yang berfungsi sebagai pendingin udara serta tempat untuk menyimpan Al-Quran. Hal ini katanya konsepnya terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang menarik ketika akan membangun Masjid Al-Jabar ini, yaitu yang pertama, Pak Ridwan Kamil selaku arsitek dari pembangunan Masjid Al-Jabar ini awalnya terinspirasi dari rumus matematika Al-Jabar, yang sekaligus nama Al-Jabar ini juga merupakan nama ilmuwan matematika terkenal di dunia. Kemudian yang kedua, nama Al-Jabar adalah nama dari Asmaul Husna yang artinya itu adalah agung. Dan yang terakhir, kebetulan juga Jabar merupakan singkatan dari Jawa Barat. Jadi berdasarkan ketiga hal tersebut, sehingga masjid ini diberi nama Masjid Al-Jabar. Terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi ketika berkunjung ke Masjid Al-Jabar, yaitu pertama, kita harus memperhatikan bata suci yang berada di depan pintu masuk Masjid Al-Jabar. Kedua, kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum di area masjid. Ketiga, tidak tidur di area masjid. Keempat, disarankan membawa plastik untuk menyimpan sepatu atau sandal. Kelima, dilarang menginjak rumput di area masjid. Keenam, tidak berenang di kolam masjid.
Ketujuh, tidak merusak fasilitas di area masjid. Kedelapan, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, 9, yaitu kita harus memperhatikan barang bawaan pribadi dan juga anak kecil ketika berkunjung. Keindahan dan kemegahan Masjid Al-Jabar selayaknya dapat memotivasi kita selaku umat Islam untuk lebih meningkatkan semangat ibadah, terutama dalam mendirikan sholat sebagai tiang agama. Selanjutnya, kita sama-sama menjaga kebersihan dan juga kesucian Masjid Al-Jabar agar dapat beribadah dengan baik dan khusyuk. Oke deh, sekian ngulik hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.